Assalamualaikum guys, apa kabar? Saat ini saya tengah berada di Kota Kudus, Jawa Tengah. Ini adalah jembatan Kali Gelis yang berada di atas sungai Kali Gelis yang membelah Kota Kudus guys. Dan sekarang ini saya tengah berada di Jalan Sunan Kudus, salah satu jalan protokol di Kota Kudus. Jalannya sangat mulus. Kota Kudus adalah salah satu kota yang kalau disebut kota besar mungkin kurang tepat karena tidak banyak gedung-gedung tinggi atau gedung-gedung bertingkat di kota ini. Tetapi kalau dikatakan sebagai kota kecil juga kurang tepat karena kota ini cukup ramai, sehingga mungkin lebih tepat disebut sebagai kota sedang guys. Kota Kudus ini lebih ramai daripada kota-kota di sekitarnya seperti Demak, Pati, Blora, dan Jepara, serta Purwodadi ya. Jauh lebih ramai Kota Kudus. Kota Kudus sendiri itu mulai terbentuk pada tahun 1549 Masehi, sehingga sekarang usianya sudah hampir 500 tahun guys ya. Tepatnya pada tanggal 23 September ulang tahun Kota Kudus itu. Nah, sekarang saya sedang berada di kawasan Simpang 7. Ini pusat kota atau titik nolnya Kota Kudus guys. Jadi kalau di Demak Simpang 6, di Semarang Simpang 5, ini adalah Simpang 7. Nah, sebelah kiri tidak nampak ada Masjid Agung Kota Kudus ya. Masjid Agung, bukan Masjid Sunan Kudus ya, beda guys. Nah, sebelah kanan saya sedang driving, ini di tengah kota adalah alun-alun Kota Kudus guys. Ini di depan ini adalah Mall Kota Kudus, salah satu mall yang cukup besar di Kota Kudus ini guys. Saya akan belok ke kiri, yaitu tepatnya ke Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani, salah satu jalan utama di Kota Kudus guys. Nah, Kota Kudus sendiri dikenal sebagai tempat wisata religi ya, karena di sini ada Masjid Menara Kudus yang sangat terkenal dengan menara khas Hindunya, dan juga ada makam Sunan Kudus yang mendirikan Kudus ini guys. Tapi selain kompleks Sunan Kudus, di Kudus sendiri juga ada wisata religi yang lain, yaitu adalah kompleks Sunan Muria. Sunan Muria, salah satu anak dari Sunan Kalijogo guys. Nah, ini adalah situsnya yang terletak di sebuah bukit atau gunung yang kemudian disebut dengan Gunung Muria guys. Ini banyak dikunjungi juga oleh para peziarah atau wisatawan yang mengutamakan objek-objek religi. Nah, selain itu, Kudus adalah salah satu kota yang terkenal dengan bulu tangkis. Disinilah atlet-atlet bulu tangkis
nasional di Tampa. Ini tempat kawas Chandra di Muka dari PB Jarum yang telah melahirkan atlet-atlet tingkat dunia, juara dunia seperti Lim Swee King, Arianto Arbi, Astomo Arbi, dan banyak atlet lain yang telah menjadi juara dunia, juara All England, dan berbagai kejuaraan lainnya yang tidak bisa disebutkan lagi satu persatu. Pokoknya banyak guys yang atlet dunia lahir dari PB Jarum Kudus ini guys. Jadi ingat bulu tangkis, kita pasti ingat Jarum Kudus. Nah, ini adalah logo Kudus Kota Kretek ya. Dan ini ada jembatannya atau patungnya ya, yang ada di Kota Kudus. Kudus Kota Kretek. Tepatnya ada 57 pabrik rokok di Kota Kudus guys. Jadi ini kota terbanyak pabrik rokoknya. Maka disebut Kota Kretek ya, karena saking banyaknya. Dan yang paling terkenal tentu adalah Jarum ya. Pabrik rokok Jarum. Kemudian yang besar lainnya adalah pabrik rokok Noyorono. Tulisannya Nojorono, ejaan lama guys ya. Ini sekarang saya ada di Jalan Getas Pejaten, Kota Kudus yang sangat lebar dan juga cukup mulus guys. Kota Kudus sendiri meskipun sangat terkenal dengan objek religi Sunan Kudus dan Sunan Muria serta PB Jarumnya yang punya prestasi dunia, sebenarnya juga banyak objek wisata lainnya guys yang menarik untuk dikunjungi, terutama adalah wisata alam, tapi tentu letaknya adalah di luar Kota Kudus. Nah, misalnya adalah ada air terjun Kalibanteng, kemudian ada objek wisata air terjun Montel. Nggak tahu Montel, nggak tahu Montol, saya nggak tahu bacanya guys atau mengucapkannya. Kemudian ada wisata alam Selam Semliro, ada jembatan yang bagus untuk selfie atau istilahnya instagramable guys. Kemudian ada juga Brown Canyon. Semuanya adalah wisata alam yang ada di luar Kota Kudus dan masih banyak yang lainnya guys. Nah, mengenai sejarah Kota Kudus sendiri tentu tidak terlepas dari eksistensi Sunan Kudus. Beliau ini pernah menetap di Baitul Maqdis, Palestina untuk belajar agama Islam. Nah, ketika sedang belajar di sana, tengah terjadi wabah penyakit sehingga banyak orang Palestina itu meninggal saat itu guys. Berkat usaha Sunan Kudus atau nama kecilnya adalah Jafar Shodiq, wabah tersebut dapat diberantas atau dapat diatasi, sehingga atas jasa-jasanya itu Amir atau pemimpin Palestina memberikan hadiah berupa ijazah wilayah, yakni pemberian wewenang menguasai suatu wilayah tertentu di Palestina. Nah, Sunan Kudus memohon kepada Amir Palestina yang sekaligus juga guru agamanya itu untuk memindahkan wewenang wilayah tersebut ke Pulau Jawa, Indonesia. Permohonan tersebut dapat disetujui oleh Amir Palestina dan Jafar Shodiq akhirnya pulang ke Pulau Jawa, ke Kota Kudus tepatnya. Setelah pulang, Jafar Shodiq mendirikan masjid di daerah Kudus pada tahun 1956 Hijrah atau 1548 Masehi. Ada yang menyebut 1549 Masehi. Nah, kita tahu kota Yerusalem juga sering disebut sebagai Baitul Maqdis atau Al-Quds. Nah, kata Kudus itu berasal dari Al-Quds, sehingga sejarah kota Kudus ada kaitannya dengan Palestina, guys. Nah, demikian guys reportase saya dari Kota Kudus. Terima kasih atas atensi Anda.